Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Setia Ratna Dewi. Saya hari ini akan memaparkan materi mengenai hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, untuk menjalankan kehidupan di dunia. Segala sesuatu sebenarnya sudah tertulis di dalam Al-Quran, yakni bagaimana cara kita melakukan sesuatu, bergaul dengan umat manusia lainnya, bahkan untuk antara diri sendiri pun kita sudah tertuang bagaimana cara proses bergaul. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi inti permasalahan? Sebenarnya apa sih yang menjadi inti permasalahan antara hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah ilmu pasti yang dapat dikaji dan juga dapat dilihat secara ilmiah. Artinya, ilmu yang dapat dianalisis dan juga diteliti secara konkret. Namun, apakah hal tersebut sejalan dengan Al-Quran? Tidak semua ilmu pengetahuan dapat sejalan dengan Al-Quran, walau semua tersebut dilakukan secara konkret dan juga diteliti dengan baik. Al-Quran sebagai salah satu petunjuk ilmu pengetahuan memiliki unsur yang lebih konkret dibandingkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui. Banyak sekali hal yang sudah disampaikan dalam Al-Quran namun belum tertera dalam ilmu pengetahuan saat ini. Bahkan, ilmu pengetahuan seperti awan, matahari, ilmu pengetahuan antara pergerakan bumi, dan semua hal sudah tertuang dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan mengenai penciptaan hewan atau biasa disebut dengan cloning, hal tersebut sebenarnya sudah tertuang dalam Al-Quran bahwa tidak ada pencipta lain yang dapat menciptakan umat, entahkah itu manusia atau hewan dan juga sebagainya. Hal yang tertuang dalam Al-Quran dapat dilihat secara halal, haram, mubah, dan juga sunnahnya. Nah, apakah kita akan melihat bagaimana ilmu pengetahuan yang kita miliki? Kalian dapat merasakannya sendiri. Apakah ilmu pengetahuan tersebut halal bagi kita? Apakah ilmu pengetahuan itu menguntungkan bagi kita? Nah, maka dari itu perlu dikaji antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran itu sendiri. Begitu, apa yang disampaikan oleh saya tidak lain adalah bagian dari apa yang sudah saya dapatkan, dan juga begitu pula dengan ilmu pengetahuan tersebut. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang sudah kalian miliki? Apakah hal tersebut dapat membantu keberlangsungan umat manusia? Apakah ada kebermanfaatan terhadap umat Islam? Kita dapat melihatnya secara menyeluruh. Maka baiknya kita mengkaji lagi apakah ilmu yang kita dapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam atau tidak. Lalu kita setelah mengkaji, lihat apakah kita sangat tertarik kepada salah satu ilmu pengetahuan atau misalnya sangat istilahnya ingin mengkaji kembali. Kalau misalnya bisa, silakan kalian untuk mengkaji lalu sampaikan apakah ini ternyata baik untuk manusia ataupun tidak. Bahkan Al-Quran sendiri sangat mendukung adanya teknologi, entahkah itu dari teknologi keilmuan tata surya ataupun yang lain. Ilmu bumi
bahkan juga tertuang dalam Al-Quran. Ilmu tata surya, bagaimana pergerakan dari matahari, bulan, dan juga tata surya yang lainnya juga disampaikan oleh Al-Quran dan telah diteliti oleh para peneliti. Nah, baiknya kita menjadi generasi selanjutnya yang dapat menyampaikan kebermanfaatan bagi umat manusia dan juga dapat menyampaikan apa yang baik untuk umat manusia. Nah, apapun yang diteliti dapat terjadi dan juga apapun yang tidak diteliti pun dapat terjadi. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita menjadi manusia yang bermanfaat dan juga menjadi manusia yang berguna bagi kehidupan nusa dan bangsa, khususnya untuk Al-Qur'an. Oleh karena itu, jangan sampai adik-adik hilang arah dan juga hilang semangat untuk mencapai cita-cita dan juga tetap semangat apapun yang terjadi. Itu sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya, adik-adik khususnya yang menonton dan juga seluruh warga SMK Bina Kerja. Semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi adik-adik dan juga semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi adik-adik untuk kedepannya dalam memilih ilmu-ilmu yang diinginkan untuk diteliti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang kata, ataupun kekurangan yang lainnya yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik dan juga yang lainnya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan perilaku saya. Terima kasih sudah menonton dan juga selamat berbuka puasa bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.